Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebetulnya penting banget. Kemasan produk. Kita akan bongkar tuntas gimana caranya mengubah kotak, botol, atau bungkus produk Anda dari sekedar pelindung jadi alat penjualan nomor satu yang paling jitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya. Coba deh, renungin sejenak dan jujur sama diri sendiri. Selama ini, pas Anda ngeluarin duit buat kemasan, itu dianggap sebagai biaya yang, ya udahlah, emang harus ada? Atau Anda melihatnya sebagai sebuah investasi strategis buat bisnis? Jawaban Anda untuk pertanyaan ini bakal nentuin segalanya loh. Nah, coba lihat deh, pergeseran cara pandang ini. Di kiri, itu cara pikir lama. Kemasan itu ya cuma ongkos, cuma kotak buat ngelindungin isi. Tapi lihat yang di kanan, ini cara pikir yang baru. Kemasan itu ibaratnya salesman Anda yang nggak pernah tidur. Itu adalah jabat tangan pertama, kesan pertama yang didapat pelanggan, bahkan sebelum mereka nyentuh produknya. Keren kan? Tentu aja, ini nggak gampang. Siapa sih yang nggak mau kemasannya keren, premium, dan menarik perhatian? Tapi, tantangan terbesarnya yaitu, gimana caranya bikin kemasan sekeren itu tanpa bikin biaya produksi meledak dan harga jual jadi nggak masuk akal. Ini nih, dilema klasik para pebisnis. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Ternyata tugas sebuah kemasan itu banyak banget. Kita akan lihat ada 7 fungsi penting yang bakal membuktikan kalau kemasan itu jauh lebih dari sekedar pembungkus. Dan tugas yang nomor 1, yang paling dasar dan nggak bisa diganggu-gugat adalah jelas melindungi produk. Ini fungsi utamanya. Kemasan yang bagus itu memastikan produk yang udah Anda buat susah payah sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi sempurna. Nggak rusak, nggak basah, nggak kotor. Ini harga mati. Tapi melindungi itu baru permulaan. Lihat deh, masih ada 6 tugas penting lainnya. Kemasan itu bikin pengiriman jadi lebih gampang, ngasih info penting ke konsumen, dan yang paling seru, dia harus bisa teriak dari rak toko buat narik perhatian. Kemasan juga jadi penanda kualitas, ngebangun identitas merek, dan yang terpenting, bikin produknya jadi gampang dipakai sama pelanggan. Lengkap banget kan? Oke, kita udah tahu fungsinya apa aja. Sekarang, yuk kita lihat jenis-jenis baju zirah yang bisa Anda pilih buat produk Anda. Paham soal ini bakal bantu Anda ngambil keputusan yang paling pas. Pertama, ada kemasan primer. Ini lapisan paling dalam yang nempel langsung sama produknya. Contohnya ya botol minuman, bungkus permen, atau tuh pasta gigi. Desain di level ini krusial banget, karena ini yang paling intim sama produk kita. Lanjut, ada kemasan sekunder. Tugasnya itu ngumpulin beberapa kemasan primer jadi satu. Bayangin aja kotak kardus yang isinya 6 kaleng minuman atau kotak donat. Nah, ini yang biasanya dipajang dan dilihat pertama kali sama pelanggan di rak toko. Dan yang terakhir, kemasan tersier. Ini kemasan kelas berat buat logistik. Pikirin aja palet kayu yang dibungkus plastik wrap gede atau kontainer. Walaupun pelanggan gak bakal lihat ini, kemasan tersier ini penting banget buat efisiensi pengiriman. Kita juga bisa loh melompokin kemasan berdasarkan umurnya. Ada yang sekali pakai langsung buang, kayak bungkus mie instan. Ada yang multiguna, bisa dipakai lagi misalnya toples selai. Terus ada juga yang permanen, yang sengaja didesain buat disimpan. Contohnya kaleng dispute edisi khusus yang bisa jadi tempat penyimpanan. Nah, ini tren yang gak boleh banget dilewatkan. Konsumen zaman sekarang makin peduli sama lingkungan. Jadi, kemasan yang dibuat dari bahan daur ulang, bisa terurai alami, atau bahkan bisa dipakai ulang sama pelanggan, itu bukan cuma bagus buat bumi, tapi juga jadi nilai jual yang kuat buat merek Anda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kita akan bedah satu persatu, apa aja sih yang wajib ada di label kemasan. Anggap aja ini kayak KTP atau DNA-nya produk Anda ya. Ini dia checklistnya. Yang standar kayak nama produk sama logo itu udah pasti ya. Tapi yang benar-benar ngebangun kepercayaan itu justru detail-detail kecilnya. Adanya nomor izin edar BPOM itu nunjukin produk kita aman dan legal. Tanggal kedaluarsa itu jaminan kualitas. Bahkan hal kayak label halal itu bisa jadi penentu orang mau beli atau enggak. Jadi setiap elemen kecil ini tuh kayak janji kita ke pelanggan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jangan takut buat keluarin modal lebih untuk kemasan yang bagus. Kenapa? Karena kemasan berkualitas itu nunjukin kalau kita serius sama bisnis kita dan kita menghargai pengalaman pelanggan. Itu cara kita nunjukin rasa hormat. Jadi, intinya yang harus kita ingat dari obrolan ini adalah kemasan Anda itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di rak toko, di dapur pelanggan, bahkan di postingan media sosial mereka.
Kemasan adalah salesman Anda yang paling setia, yang nggak pernah minta cuti, dan terus-terusan jualan buat Anda. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah tahu betapa dahsyatnya kekuatan sebuah kemasan, kira-kira cerita apa nih yang mau Anda sampaikan lewat kemasan produk Anda selanjutnya? Coba pikirkan baik-baik, karena cerita itu bisa jadi penentu sukses atau gagalnya produk Anda di pasaran.